Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa. Nah pemirsa, seperti kita tahu bahwa Paguron SPS ini, Sinar Pusaka Sukapura ini akan mengadakan Milangkala ya, ulang tahun yang ke berapa tadi itu Pak? 103 tahun. 103 tahun. Nah, maka dari itu sudah ada ketua pelaksananya, Kang Oyik di sini. Kang Oyik, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, salam budaya buat semua. Luar biasa sekali. Nah, beliau ini selaku ketua pelaksana dalam acara ini ya, Milangkala ini. Dan juga sudah ditemani juga oleh Kang Cude nih. Kang Cude selaku dewan pelatih juga yang dari Paguron ini gitu ya, luar biasa. Nah mungkin kita akan membahas mengenai acaranya nih. Biasanya kan Milangkala tuh biasa memang suka meriah, terus ya Pak ya, disambut oleh sukacita juga sama warga-warga gitu ya. Boleh mungkin dari selaku ketua pelaksana sama Kang Oyik dijelaskan nanti tuh acaranya akan ada apa aja sih Pak Milangkala ini gitu loh. Baik, sebelumnya saya ucapkan semoga para penonton yang ada di TV-nya masing-masing selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur juga dimudahkan dalam mencari rezeki, terutama segala cita-cita dan harapan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menerangkan bahwa persiapan Milangkala Paguron Sinar Pusaka Sukapura yang ke-103 tahun ini, yang alhamdulillah ada 6 rangkaian acara yang akan digelarkan atau dilaksanakan. Yang pertama untuk persiapan pengukuhan kadar dan pelatih asisten pelatih itu tanggal 26 Juli. Kemudian untuk tanggal 3 sama 4 Juli diadakan pasanggiri internal. Jadi cabang-cabang yang terdaftar di Paguron SPS itu dipasanggirikan atau dilombakan. Kemudian selanjutnya kita juga akan mengadakan kegiatan ujian kenaikan sabuk yang dilaksanakan di pertengahan bulan Juli. Kemudian di pertengahan bulan Agustus kita akan membedah buku tentang sosok Abah Askan yang tadi disampaikan sama Kang Tutang. Terus juga nanti di puncaknya Milangkala tepatnya tanggal 27, 28, 29 Agustus kita akan mengadakan pengukuhan pengurus pusat dan juga prosesi Milangkala yang ke-103. Nah, untuk persiapannya kita juga karena mungkin keadaannya seperti sekarang ini, tentunya pandemi juga ya Pak kita ya, sebagai panata calagara ataupun panitia mengikuti prosedur tentang prokes kesehatan ataupun mengikuti dari pemerintah. Jangan sampai kita berbenturan, tapi insya Allah sekemampuan kita juga menginduk ke pemerintahan setempat gitu. Makanya alhamdulillah sejauh ini koordinator ataupun tiap panitia telah bersilaturahmi dengan gugus tugas dan keamanan setempat. Kalau misalkan kegiatan ini memungkinkan dilaksanakan, kenapa enggak? Kalaupun tidak, ya apa boleh buat gitu kan, kita cuma bisa berupaya. Seperti itu. Oke. Milangkala tahun ini apakah mempunyai tema tersendiri dengan tahun sebelumnya Pak? Tentunya punya sekali, karena bukan hanya mengembangkan, bukan saja melestarikan, karena kita juga ingin mengembangkan agar seni bela diri khususnya bisa masuk ke kalangan, berbagai kalangan gitu. Karena insya Allah bahwa Paguron SPS ini bukan hanya seni bela diri, tapi seni-seni tentang kesundaan juga kita juga belajar menularkan, menyampaikan agar khususnya potensi yang ada di Tasikmalaya khususnya ataupun di Ciamis, di Banjar ataupun di tempat yang lainnya lebih memotivasi para nonoman ataupun para generasi untuk lebih mencintai
seni dari karuhun ataupun dari leluhur kita. Oke, luar biasa. Nah, kalau Kang Jude kan ini selaku pelatih ya, Kang ya. Ya. Nah, biasanya yang tergabung di paguron ini itu apakah dari anak-anak remaja juga sudah ada yang ikut atau memang ini baru ini mah baru turun-temurun, biasanya banyaknya sepuhnya, masih banyak sepuhnya atau bagaimana nih? Kebetulan kalau di kepelatihan sekarang yang saya latih itu 11 cabang SPS termasuk Ciamis Banjar. Itu kebanyakan usia dini itu. Oke, sudah mulai tertarik sejak usia dini itu Iya, untuk kebetulan kemarin habis juara umum di Kabupaten Tasik, dapat sekukap, alhamdulillah SPS mendapat juara umum. betul. Sampai usia dini pra remaja sama remaja dapat emasnya. Oke. Dapat trofi emas. Alhamdulillah. Terus di sekolah-sekolah MI pesantren udah masuk, alhamdulillah udah mulai melatih. Justru kebanyakan kalau remaja sama dewasa itu jarang, paling gitu. 1-2 orang. Justru kebanyakan usia dini sama pra remaja. Betul. Tapi memang harus diterapkan sejak usia dini ya, Pak ya. Betul, Harus dikenalkan Iya, budaya iya, kita iya. seperti itu. Oke. Karena kan filosofi yang pada umumnya betul, maju mundurnya satu negara itu kan tergantung kepada budayanya. Betul. Kalau budayanya hancur pasti negara juga Betul. bakal hancur gitu. Kehilangan jati diri kita, Pak, makanya gitu. Kita juga punya filosofi bahwa NKRI harga mati. Betul. Seni budaya harga diri dan seni tradisi adalah jati diri. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau berarti dari para pelatih ini sudah terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk melatih Sudah. juga ya, Pak ya? Makanya itu di tanggal besok, di tanggal 26 kami panitia itu membentuk buat pengukuhan kader dan asisten pelatih buat gitu. regenerasi pelatihan kepelatihan. Iya, betul. Tiap tahun, tiap periode itu kepelatihan bertambah regenerasinya. Betul. Makanya besok program yang pertama di ulang tahun di Milangkala SPS itu pengkaderan pelatih. Pengkaderan pelatih. Tapi memang sebelumnya memang ini sudah menjadi program khusus juga tahun continue. Keberlanjutan juga seperti itu. Baik. Nah, output dari Milangkala ini nanti hasil akhirnya apa yang Kang Oik harapkan nih kepada masyarakat? Ya, yang pertama mungkin yang tadi saya katakan bahwa insya Allah bahwa paguron SPS bukan hanya melestarikan serta mengembangkan seni budaya khususnya warisan dari leluhur, tetapi yang diharapkan agar memotivasi kepada semua pihak, baik itu anak usia dini, lebih-lebihnya mungkin para orang tua untuk lebih menggiring, memotivasi kepada regenerasi untuk lebih mencintai terhadap seni warisan leluhur kita. Oke. Nah, kalau ini kan nanti acaranya itu akan dimulainya berarti tanggal berapa sih, Kang? Tanggal 26. Tanggal 26 Ya. Juni. Di hari Sabtu. Oke, 2 Juni sekarang berarti ya udah tinggal beberapa hari lagi ya. Betul. Nah, ini terbuka untuk umum juga atau bagaimana nih? Kebetulan karena tadi disampaikan kita juga menempuh prosedur. Betul, prosesnya. Yang mungkin hanya sebatas umum dipersilakan, tapi mungkin ada pembatasan gitu ya, ada pembatasan. Paling yang hadir orang tua kader pelatih tersebut. Oke. Rangkaian Milangkala tersebut tadi dikatakan bahwa tanggal 27 Juni itu dilaksanakan di Paguron Pusat, tepatnya di Pataruman, untuk pengukuhan kader dan asisten pelatih. Nah, untuk pasanggiri pencaksilat internal insya Allah dilaksanakan di salah satu objek wisata yang ada di Kecamatan Kawalu. Kemudian pengukuhan ataupun kenaikan tingkat ataupun sabuk dilaksanakan di Tanjung, cabang Tanjung Kawalu. Kemudian bedah buku di salah satu gedung mungkin di yang ada di Kota Tasikmalaya, termasuk nanti pusat Milangkalanya insya Allah kita dilaksanakan di Gor Sukapura. Oke, nah nanti puncaknya itu akan ada acara pertunjukan pencaksilat atau bagaimana, Pak? Insya Allah dari setelah mungkin pengukuhan kepengurusan baru di Paguron
Sinar Pusaka Sukapura kita juga akan melaksanakan kreativitas ataupun apresiasi seni yang ada di Sinar Pusaka Sukapura. Tapi alhamdulillah bukan hanya dari Paguyuban SP saja, yang tentunya banyak teman-teman ataupun dari lingkung seni atau angkatan seni yang memberikan kado spesial kepada SPS yang diantaranya ada yang menyumbangkan ataupun memberikan partisipasi dalam bentuk jaipongan, ada yang berbentuk karinding, tarawangsa, kemudian ada kayak semacam sulawak lah, sulap dan lawak. Dan kita juga insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah akan mendatangkan bintang tamu juga dari salah satu komedi senior yang sudah terkenal di ibu kota mungkin insya Allah. Oke, nanti ada wah gue starnya ini ya masih disembunyikan ini. Luar biasa. Oke, itu dia pemirsa mengenai rangkaian acara Milangkala yang akan digelar nanti ya tanggal 26 tepatnya ya, tanggal 26 Juni. Wah, saya tidak sabar nih, semoga saya bisa ikut nih Pak. Nanti di puncaknya saya pengen lihat nih pertunjukan seni bela dirinya seperti itu. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini juga kita akan kembali lagi, jadi masih di Semangat Pagi tentunya.